Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Yuli Oktaviani dan biasa dipanggil dengan Cimori. Kalau enggak Cimol, kalau enggak Tang Monida. Whatever lah, kenapa orang suka manggil-manggil yang bukan namanya gitu loh. Oh iya, umur saya masih 22 tahun dan masih bisa ikut SEA Games tuh, yang cabur sepak bola U23, under 23 tuh. Dan berarti nunggu panggilan dari coach Shin Tae-hyung aja ya kan. Dipanggil buat menjalin silaturahim aja. Nah, baik. Oh ya, saya mau cerita sedikit soal cita-cita dan keinginan saya waktu dulu nih. Dulu saya bercita-cita menjadi seorang pramugari. Siapa sih yang nggak pengen jadi pramugari ya kan? Udah kerja digaji, tapi dia juga traveling, naik pesawat ke berbagai negara, ke berbagai tempat. Jadi dia kerja juga healing juga ya kan? Tapi nggak jadi. Serius ini saya nggak jadi seorang pramugari. Kenapa? Karena apa ya? Karena pramugarinya nggak mau jadi saya gitu ya kan? Udah kecil, udah pendek, hidup lagi ya kan? Coba bayangin kalau pramugarinya jadi saya. Pasti buat ambil bagasi dari atas kabit itu kan, itu mungkin harus nyari bangku atau enggak harus nyari tangga gitu kan, itu apa enggak ribet sekali gitu kan. Nah itu, maka dari itu saya nggak jadi ya kan. Setelah berapa waktu yang lama saya menerima bahwa saya nggak bisa jadi seorang pramugari, akhirnya saya ngelamar di berbagai tempat untuk mencari pekerjaan. Dan saya ngelamar di di toko hijab dan alhamdulillah jadi sales hijabnya. Keterima tuh kan. Keterima jadi patung model hijabnya. Enggak. Bercanda. Maksudnya emang beneran saya keterima jadi sales hijab ya kan. Untuk hijab sendiri ada berbagai macam model nih sekarang. Ada yang dikasih di sini di bahu, ada yang juga pakai jarum pentul, ada mungkin ada yang pakai bros tuh kan, terus ada juga yang ada di atas kepala sini, terus ada juga ada yang dililitin di leher ini tuh kan, terus gantung diri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Terus hijab menurut Islam sendiri itu kan untuk menutupi aurat gitu kan, apalagi seorang muslimah biasanya berhijab gak hanya luarnya aja tuh, tapi hatinya juga dihijabin. Jadi semua penyakit hati bisa hilang. Mengenai penyakit hati itu kan ada juga, misalnya ada iri, ada dengki, ada juga yang riya. Nah, untuk yang iri sendiri itu kan nggak suka lihat pencapaian orang lain. Misalnya orang lain udah bisa naik haji ke Mekah, nah kita udah bisa naik di timurnya Mekah ya kan, udah kan di Indonesia ya kan, masih di Indonesia. Nah, kemudian ada penyakit hati dengki, itu seneng lihat orang lain susah dan susah banget ngelihat orang lain seneng. Misalnya aja nih, kita ngelihat tetangga kita beli mobil baru, kita paling langsung berpikir gini, paling juga hasil korupsi. Terus lihat tetangga beli motor baru tuh, terus kita bilang paling itu juga nyicil. Terus lihat tetangga punya istri baru, mikirnya palingan juga second. Ada aja itu kan. Terus lagi ada penyakit dengki. Dengki tadi udah ya kan, berarti riya itu ingin melihat kita tuh. Riya itu apa ya? Riya itu kita tuh pengen dilihat gitu loh pas berbuat baik gitu ya kan, ingin dilihat orang ketika kita berbuat baik gitu kan. Biasanya orang kayak gini tuh pas sedekah di masjid sering batuk-batuk gak jelas itu kan, ya jelas lah kenapa gitu kan, biar orang lain lihat gitu kan. Pas masukin uang ke kotak amal, terus lihat kanan kiri pas sepi diambil, atau enggak maling kotak amalnya. Itu jangan ditiru ya guys, jangan ditiru. Terus ada juga orang yang udah sodakoh di masjid minta diumumin, apalagi pas itu loh, pas lagi rame-ramenya sholat Jumat dan sebelum imamnya khutbah itu kan minta diumumin tuh pas
dia sodakoh gitu kan, misalnya nih sumbangan 2 buah karpet dari Bapak Bambang, terus sodakoh uang tunai 1 juta dari Pak Yanto gitu kan. Terus ada tambahan sodakoh dari konsumsi 2 juta rupiah dari Ibu Maulida gitu kan. Nah itu saya 2 juta rupiah konsumsi tuh, dana sodakoh itu.